pada abad ke-1 sebelum Masehi, mereka menenggelamkan diri dalam kebudayaan Yunani, menggabungkan dewa-dewa nenek moyang mereka dengan dewa-dewa Yunani dan mengadopsi filsafat Yunani dengan sangat antusias. Namun, mereka tidak mewarisi sikap permusuhan Yunani terhadap orang Yahudi. Sebaliknya, mereka tak jarang lebih membela orang Yahudi daripada orang Yunani, memandang mereka sebagai sekutu penuh di kota Yunani. Yang masih menyimpan sisa-sisa permusuhan terhadap Romawi. Orang Yahudi diberi kebebasan beragama sepenuhnya. Agama mereka dikenal sebagai agama besar di zaman antik dan dihormati. Hubungan antara Yahudi dan Romawi biasanya selalu baik, sekalipun di Palestina yang sering sulit menerima pemerintahan asing. Pada abad ke-1 Masehi, Yudaisme berada dalam posisi yang sangat kuat dalam kerajaan Romawi. 1/10 dari seluruh wilayah kerajaan diisi komunitas Yahudi. Di Alexandria, 40% penduduk adalah orang Yahudi. Orang-orang di kerajaan Romawi tengah mencari alternatif agama baru. Gagasan monoteistik sedang merebak. Dewa-dewa lokal tak lama kemudian hanya dianggap sebagai perwujudan dari keilahan yang lebih luas. Orang Romawi tertarik pada karakter moral Yudaisme yang tinggi. Mereka yang keberatan untuk disunat dan mengikuti Taurat sering dijadikan anggota kehormatan sinagoga dan disebut sebagai orang yang takut kepada Allah. Jumlah mereka terus meningkat, bahkan diperkirakan bahwa salah seorang Kaisar Flavian mungkin telah beralih ke Yudaisme, sementara Konstantin nantinya beralih ke Kristen. Namun di Palestina, sebuah kelompok politik ekstrim dengan keras menentang pemerintah Romawi. Pada 66 Masehi, mereka merancang sebuah pemberontakan melawan Romawi dan di luar dugaan berhasil menghambat gerak maju pasukan Romawi selama 4 tahun. Para penguasa cemas, pemberontakan itu akan meluas kepada kaum Yahudi diaspora lainnya dan terpaksa menumpasnya tanpa ampun. Pada 70 Masehi, tentara Kaisar baru, Vespasian, akhirnya menguasai Yerusalem, meratakan kuil dengan tanah dan menjadikannya kota Romawi bernama Aelia Capitolana. Sekali lagi orang Yahudi terusir ke pengasingan. Keruntuhan kuil yang telah menjadi sumber inspirasi Yudaisme baru merupakan duka yang dalam. Akan tetapi, jika melihat ke belakang, tampaknya orang Yahudi Palestina yang sering lebih konservatif daripada Yahudi diaspora yang sudah terhelenisasi telah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi bencana ini. Berbagai sekte telah tumbuh di tanah suci ini yang dengan berbagai cara berbeda memisahkan diri mereka dari kuil Yerusalem. Sekte Esenia dan sekte Qumran percaya bahwa kuil telah menjadi kotor dan korup. Mereka menarik diri dan hidup dalam komunitas terpisah, seperti komunitas bergaya monastik di sisi Laut Mati. Mereka percaya bahwa mereka sedang membangun sebuah kuil baru yang bukan dibuat dengan tangan. Kuil mereka adalah kuil ruh. Bukannya dengan memberikan hewan kurban seperti yang lama, mereka menyucikan diri dan mencari pengampunan dosa dengan upacara baptis dan perjamuan umum. Tuhan hadir di tengah persaudaraan yang saling mengasihi, bukan di dalam kuil batu. Yang paling progresif di antara semua umat Yahudi Palestina adalah kaum Farisi, yang merasa solusi aliran Esenia terlalu elitis. Dalam Perjanjian Baru, kaum Farisi digambarkan sebagai orang-orang munafik. Ini disebabkan oleh distorsi polemik pada abad pertama. Kaum Farisi sebenarnya merupakan orang-orang Yahudi yang sangat spiritual. Mereka percaya bahwa seluruh Israel telah diimbau untuk menjadi bangsa suci para rahib. Tuhan dapat hadir di rumah yang paling sederhana sebagaimana kehadirannya di kuil. Akibatnya, mereka hidup bagaikan kasta rahib resmi, menjalankan hukum-hukum kesucian khusus yang mereka terapkan hanya pada kuil yang ada di rumah mereka. Mereka bersikeras untuk makan dalam keadaan suci secara ritual karena mereka yakin bahwa meja setiap orang Yahudi bagaikan mezbah Tuhan di kuil. Mereka menanamkan rasa tenang kehadiran Tuhan dalam setiap perincian kecil kehidupan sehari-hari. Mereka menanamkan rasa tentang kehadiran Tuhan dalam setiap perincian kecil kehidupan sehari-hari. Orang Yahudi kini dapat langsung mendekati Tuhan tanpa perantara kasta rahib dan tanpa ritual yang rumit. Mereka dapat beroleh ampunan dosa dengan cara membuat baik kepada tetangga mereka.
Sedekah merupakan mizvah terpenting di dalam Taurat. Ketika 2 atau 3 orang Yahudi belajar Taurat bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Selama beberapa tahun di awal abad ini, muncul 2 aliran yang saling bertentangan. Satunya dipimpin oleh Shammai yang tua, yang lebih ketat, yang lain dipimpin oleh Rabbi Hillel yang tua, yang merupakan kelompok Farisi paling populer saat itu. Ada sebuah cerita bahwa suatu hari seorang pagan mendatangi Hillel dan berkata kepadanya bahwa dia pasti akan menganut Yudaisme jika rabi itu mampu membaca semua isi Taurat sambil berdiri di atas sebelah kaki. Hillel menjawab, "Jangan melakukan kepada orang lain suatu perbuatan yang engkau sendiri tidak ingin dilakukan kepada dirimu. Itulah keseluruhan Taurat. Pergi dan pelajarilah." Pada tahun 70 yang penuh musibah itu, Farisi berkembang menjadi Yudaisme Palestina yang paling penting dan disegani. Mereka telah membuktikan kepada umat bahwa mereka tidak membutuhkan kuil untuk menyembah Tuhan, sebagaimana diperlihatkan oleh kisah masyhur berikut ini. Ketika Rabi Yohanan ben Zakkai tiba dari Yerusalem, Rabi Yoshua mendatanginya dan diceritakan bahwa kuil telah dihancurkan. "Celakalah kita," seru Rabi Yoshua, "tempat penebusan dosa-dosa orang Israel telah dirobohkan." "Anakku," jawab Rabi Yohanan, "janganlah berduka, kita memiliki tempat penebusan lain yang sama ampuhnya." "Apakah itu?" "Itulah perbuatan baik, karena telah dikatakan, yang aku kehendaki adalah kasih sayang, bukan pengorbanan." Konon, setelah kejatuhan Yerusalem, Rabi Yohanan diselundupkan di dalam peti jenazah agar bisa keluar dari kota yang tengah berkobar. Dia telah menentang pemberontakan Yahudi dan berpendapat bahwa orang-orang Yahudi akan lebih baik jika tidak memiliki negara. Orang Romawi mengizinkannya mendirikan komunitas Farisi yang mandiri di Jabna, sebelah barat Yerusalem. Beberapa komunitas yang serupa dibangun di Palestina dan Babilonia. Mereka saling terkait erat. Komunitas ini menghasilkan para sarjana yang disebut sebagai Tanaim, termasuk tokoh rabi semacam Rabi Yohanan sendiri, Rabi Akiva yang ahli mistik, dan Rabi Ismail. Mereka mengompilasi Mishnah, kodifikasi hukum lisan yang mengaktualisasikan kembali hukum-hukum Musa. Selanjutnya, sekelompok sarjana baru yang dikenal sebagai Amuraim memulai penafsiran atas Mishnah dan menghasilkan risalah-risalah yang secara kolektif dikenal dengan nama Talmud. Bahkan, ada 2 Talmud yang telah dikompilasi, yakni Talmud Yerusalem yang diselesaikan pada akhir abad ke-4 dan Talmud Babilonia yang dianggap lebih autoritatif dan baru selesai pada akhir abad ke-5. Proses tersebut terus berlanjut dan setiap generasi sarjana mulai mengomentari Talmud dan tafsiran para pendahulu mereka. Perenungan hukum ini tidak sekering yang cenderung dibayangkan oleh orang luar. Ini merupakan meditasi tanpa akhir tentang firman Tuhan, bait suci baru. Setiap lapisan tafsir itu mewakili dinding-dinding dan tahta kuil baru, mengabadikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yahweh telah senantiasa menjadi Tuhan yang transenden, yang membimbing manusia dari atas dan tak terjangkau. Para robi membuat Dia hadir sangat dekat di dalam diri manusia dan dalam perincian terkecil kehidupan sehari-hari. Setelah kehilangan kuil dan menjalani lagi pengalaman di pengasingan, orang Yahudi membutuhkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Para rabi tidak mengonstruksikan doktrin formal tentang Tuhan. Sebaliknya, mereka mengalaminya sebagai kehadiran yang nyata. Spiritualitas mereka telah dideskripsikan sebagai keadaan mistisme yang normal. Dalam ayat-ayat Talmud yang paling awal, Tuhan dialami dalam fenomena fisik yang misterius. Para rabi berbicara mengenai Roh Kudus yang telah berpikir tentang penciptaan dan pembangunan tempat suci, membuat kehadirannya dapat dirasakan dalam embusan angin atau kobaran api. Yang lain mendengarkannya dalam dentangan lonceng atau suara ketukan yang keras. Suatu hari, contohnya, ketika Rabi Yohanan duduk berdiskusi tentang pengalamannya Hizkia melihat kereta perang, sebuah nyala api turun dari langit dan malaikat-malaikat berdiri di dekatnya. Sebuah suara dari langit menginformasikan bahwa rabi itu mempunyai suatu misi khusus dari Tuhan. Begitu kuatnya perasaan mereka tentang kehadiran sehingga tak ada doktrin formal dan objektif yang sesuai. Para rabi sering menyatakan bahwa di Gunung Sinai, setiap orang Israel yang berdiri di kaki bukit telah mengalami Tuhan dalam cara yang berbeda. Tuhan telah sebagaimana mestinya menyesuaikan dirinya kepada setiap orang sesuai dengan derajat pemahaman mereka.
seperti dinyatakan oleh seorang